Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Monggo saderengipun tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala pilih wekdal punika kula sami tasih pinaringan nikmat kesehatan, nikmat keimanan sehingga saged dumugeni ibadah salat Isya kanthi berjamaah wonten masjid punika. Ugi monggo shalawat salam katuraken kunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingkang kula sami mengke tenggo-tenggo syafaatipun wonten yaumul hisab. Jamaah rahimani wa rahmakumullah jami'an, ngajengaken wawasan pembahasan hadis-hadis saking Kitabul Jami' min Bulughil Maram, saking kitab Bulughul Maram. Janjane niki kitab fikih. Ananging niki kula pilih bab paling akhir. Bab paling akhir itu malah namine Kitabul Jami'. Bab-bab ingkang memuat kaitan-kaitan kalih akhlak, adab. Nggih, penutup sebagai dari kitab fikih. Supados napa? Supados tiyang ingkang paham agama, ingkang paham fikih punika mboten kemlinting ngoten. Terus dia memiliki adab. Ya. Jadi enggak cukup orang niku fakih, pinter agama, anaknya apa tidak beradab, tidak berakhlak, ini juga bahaya. Bahaya. Sak menika dugi hadis tentang memakai sandal. Wingi sampun, tapi niki sing lafaz atau hadis berikutnya. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking sahabat Abu Hurairah. Nek pakai lafaz hu menika otomatis langsung Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nate ngendika, la yamsu ahadukum fi na'lin wahidatin wal yun'ilhuma jami'an au liyakhla'uhuma jami'an, muttafaqun alaih. Pilih Nabi Rasulullah SAW nanti paring dawuh, janganlah salah seorang kalian berjalan nek melaku nganggo sandal mbur siji. Akan tetapi lepaskan kedua-duanya, ya. Atau kalau dipakai kedua-duanya. Wonten riwayat sanase pilih perangai perbuatan ngagem sandal setunggal niki termasuk perbuatanipun setan. Lah wonten hadis punika saking kelompok Dzahiriyah, madhab Dzahiriyah, larangan punika sifate tahrim, haram. Ananging wala alam nggih, jumhur ulama punika namung sampai derajat makruh. Ananging napa niki menawi ditinggalke berpahala. Jadi kalau dipakai semua. Nek pedhot nggih dilepas semua. Allah menika napa? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Taala menika memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan ihsan. Berbuat adil ora nganggo nek bojone loro mawon. Berbuat adil nganggo sandal mending adil. Jadi sikil setunggal, sikil liyane niku kesane mboten junjing ngoten. Diperhatikan seperti itu. Lah kenapa bisa sampai derajat makruh? Niku wonten hadis nggih, riwayat Tirmidzi saking Aisyah. Nggih, istrinipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika nggih, satu ketika napa nate ya. Ya. Niku Nabi sandale pedhot setunggal. Ya. Ananging napa? Nabi tetap memakainya salah satu kaki, ya. Tetap memakai di salah satu kaki. Ya, para ulama menyebutkan ya, dikarenakan terkadang memakai satu itu terkadang diperlukan. Ya. Apa melih nek melampah di tempat niku banyak duri. Ya. Ngagem siji kan tesih saged nglindungi. Ya. Daripada belas ijek nganggo salah setunggalipun. Ya. Ananging niku wau nggih menawi ditinggalkan lebih baik. Hadis berikutnya
Niki mboten kula liwati hadis e. Niki rada horor lah, hadis tenang mawon nggih. Insyaallah kita belajar bareng-bareng. Nggih. So atas seperti apa toh Islam punika. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yandurullaha ngapunten la yandurullahu ila man jarra saubahu khuyala'ah. Muttafaqun alaihi. Hadisnya muttafaqun alaihi sahih. Nek mau mengingkari dari sisi hadisnya wis dhaif, lah jenengan salah. Niki sing nyohih ini Bukhari Muslim. Saking sahabat Ibnu Umar, putrane Umar bin Khattab. Niki Abdullah bin Umar niki orang yang paling mirip dengan Nabi. Dari sisi napa? Dari sisi akhlak, dari sisi kebiasaan. Ya, karena beliau selalu memperhatikan carane duduk, carane berjalan. Niku sampai diterok nih. Ya. Carane pakai baju seperti apa? Ya. Kalau wajah Nabi niku mirip wayahe. Hasan kali Husain itu wajahnya mirip. Nek dari sing tunggal Mbah Ja'far bin Abi Thalib itu mirip sama Nabi wajahipun. Ya, ade padha ora ngerti ini, Pak. Ya. Mugi-mugi ninjing wonten surga kula panjenengan saged kepanggih kalian sama-sama. Abdullah bin Umar ngendikan ngeten. Rasulullah SAW nanti ngendikan Allah tidak akan melihat kepada orang yang dia menjulurkan pakaiannya, yakni maksudnya di bawah mata kaki, dikarenakan sombong. Muttafaqun alaihi. Kita akan jelaskan satu persatu. Tenang mawon, santai. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan ini mutlak murni masalah istihadiyah fikih. Pendapat yang pertama, menurunkan pakaian di bawah mata kaki itu haram mutlak. Jadi ini di bawah mata kaki dosa. Pendapat yang kedua makruh. Nek makruh juga dosa. Tapi nek ditinggalkan berpahala. Ya. Ada seperti ini. Saya sampaikan. Dan ini jenengan ben padha ngerti nih ngoten lho. Orang bursi tok. Lha iki milih sing ndi? Mang sinau neh. Ya. Tugas saya cuma memberikan wawasan. Niki sing disampaikne sing haram sih apa sing makruh sih? Sing haram riyen ya. Pendapat yang mengharamkan. Ya. Karena di sana ya ada hadis, banyak hadis ya. Sami sing makon ini juga banyak hadis ya. Bahkan hadisnya sama, sajane sami. Karena ada perbedaan usul fikih, inilah yang membedakan, ada perbedaan pendapat. Wonten hadis senesing ngeten ya, dari hadis Bukhari, sahih juga. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Saya ulangi, pilih tambahan sing dinamakan menjulurkan di bawah mata kaki ini namanya isbal. Namanya isbal. Niki berlaku hanya untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tidak mengapa, karena ini juga pernah ditanyakan oleh sahabiah dulu. Ya, enggak apa-apa. Bahkan kalau wanita itu pakaiannya zaman Nabi niku sak napa niku? Sak delamaan dipunjuli satu jengkal gini. Lah nek kena najis pripun? Ya udah nek kena najis dia kena pasir itu nanti mensucikan sendiri ya. Karena ngopunten kaki itu termasuk aurat ya. Kaki itu juga termasuk aurat bagi wanita dalam mazhab Syafi'iyah. Ya. Kata Nabi hadis riwayat Bukhari, setiap apa yang ada di bawah mata kaki maka orangnya nanti di neraka. Niki mutlak hadisnya. Ya, hadisnya mutlak. Baik sombong atau sombong ini karena nggak ada lafaz sombong. Ya. Nah. Terus hadis yang berikutnya ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti di hari kiamat. Ya. Tidak dilihat, tidak disucikan, ya. Tidak bicara, tidak dilihat. Yakni tidak dilihat dengan pandangan rahmat maksudipun, tidak disucikan yakni dari dosa-dosa dan akan mendapatkan azab. Sinten? Orang yang pertama ialah orang yang musbil, orang yang menjulurkan di bawah mata kaki. Lalu yang kedua ialah tukang
ingkang sing senengane ngowahi tapi seneng ngungkit-ngungkit. Ya. Orang yang memberi tapi suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang ketiga, orang sing gampil sumpah ben dagangane laku. Wah sumpah iki. Wah kono pulakane sekilo 10.000. Iki kowe tak kei rego spesial 10,5 tok. Nah, iki sumpah demi Allah. Padahal ngabusi. Lah ini termasuk nanti golongan yang diancam. Para ulama menyebutkan kalaupun hadis yang pertama tadi karena sombong, maka ini hadis yang lain. Maka tidak boleh dikoyit namanya. Tidak boleh dikoyit. Ini hadisnya mutlak. Makanya nggak ada hubungannya. Nek sombong itu dosanya lebih gede, dosa isbal karena dosa sombong. Tapi nek ora sombong tapi tetap isbal, niku fafinar, dia di neraka. Ini kalau mau coba pendapatnya ini Syekh Utsaimin panjang lebar. Ya, dia menguatkan pendapat yang ini. Juga Ibnu Abdul Bar sama pendapatnya juga sama. Ngoten nggih. Lalu sekarang pendapat yang makruh, nggih. Pendapat yang makruh. Sebelum saya lanjutkan, niki sifatnya saya ulangi, sifatnya istihadiyah, Pak. Dadose nek sing mantepe niku haram, ya udah dia amalkan tanpa apa? Tanpa menyudutkan pihak yang beda pendapat. Karena istihadiyah. Istihadiyah niku ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Karena ini ranahnya ranah fikih. Karena sebagian orang niku napa? Sebelum saya lanjutkan, kadang punya definisi-definisi sendiri. Bahkan mengarah nek di bawah mata kaki itu cenderung ke kelompok. Nek iki kelompokku nek kayak orang. Bahkan ustadz sing ngisi umpamane, wah kok ora cingkrang, dia enggak mau. Lah alasannya apa? Alasannya apa? Ya. Jika kita harus husnudzon dulu. Kalau dia pakai pendapat yang makruh, kalau tanglet, nek makruh niku dosa mboten? Diazab neraka enggak? Nek makruh. Jenengan ngamake apa makruh? Dosa mboten? Ilmu usul fikih piye? Kalau haram nglakoni kuwi dosa, ya. Kalau enggak melakukan ya enggak apa-apa. Tapi nek makruh, nggih, ditinggalkan mendapatkan pahala, nek gak dilakukan gak apa-apa. Mboten apa-apa niku makruh istilah fikih. Lah nek Allah wae orang hukum lakon jenengan terus menghukumi orang itu sesat, ya enggak bisa. Kalau kita mau sportif, silahkan dibuka kitab-kitab akidah. Usulus Salasah, Kitabut Tauhid, Aqidah Thahawiyah, Aqidah Wasithiyah, Risalah Tadmuriyah. Boten enten salah satu bab sing teng mriku bab tentang isbal, enggak ada. Isbal itu bahkan di Sahih Bukhari ada, tapi Sahih Bukhari ini hadisnya apa? Kitab-kitab cenderung ke global, termasuk fikih di situ. Bahkan kalau pendapat Imam Bukhari lebih memilih pendapat yang makruh. Ya, karena beliau punya bab sendiri, bab orang yang isbal bukan karena sombong. Ada, terus di bawah hadis ini. Lanjut, sekarang pendapat yang makruh. Hadis Sami. Ya, Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya karena sombong. Jadi saya nek gak sombong, ya enggak apa-apa. Yang jadi hadis sing pertama tadi hadisnya mujmal, ditaksis lagi ilmu usul fikih, Pak. Dan itu nggak bisa berdiri sendiri nggak bisa. Oh, sing dimaksud setiap di mata kaki yang di neraka itu ialah apabila ditakyid. Ditakyid niku diikat dengan hadis yang karena sombong tadi. Digaduk nih. Jadi nek masuk neraka ini karena kalau sombong. Dia punya dalil. Dalilnya ialah ketika Abu Hurairah punika kepanggih kali Nabi. Abu Hurairah kepanggih Nabi ngendikan ngeten. Sesungguhnya pakaianku ya ini ya selalu melorot sampai di bawah mata kaki. Ya, kecuali kalau aku dibenek nih. Karena memang Abu Bakar ini orangnya kurus. Ya. Dia wedi apakah nanti termasuk apa? Karena apakah termasuk ancaman? Ya. Maka Nabi menjawab, ya. Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Ora apa-apa Abu Bakar, karena sesungguhnya kamu itu melakukannya tidak karena sombong. Yaudah ditakyid. Makanya yang karena neraka tadi
karena dia tak sombong. Kalau nggak sombong ya udah. Anaknya tidak artinya boleh, bukan artinya boleh, tapi jatuhnya ke makruh. Jatuhnya nek mamane di atas mata kaki niku hukumnya dapat pahala. Tapi nek di mata kaki nggak dapat apa-apa. Tapi nek ditinggalkan, ya ditinggalkan artinya ditinggalkan isbalnya itu mendapat pahala. Tentu dengan niat, ya. Innamal a'malu binniyat. Ampun niate mergo wah iki saiki ngetrene tahun 2023 cah nom-nom anu cingkrang. Ya karena mode, ya itu enggak dapat nopo pahala. Ya. Ya. Lalu saya buka-buka siapa saja imam yang memiliki pendapat seperti ini, ya. Yakni Imam Nawawi. Ya. Mungkin dibuka jangan kalau punya kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Imam Nawawi mengatakan innahu makruhun wa hada nassu Syafi'i. Isbal itu hukumnya ialah makruh dan ini merupakan nas pendapatnya Imam Syafi'i. Lah padahal di Indonesia ini kebanyakan kiai ini madhab Syafi'iyah. Artinya gini, jangan kita punya pemikiran gini. Wong mulai dhuwur-dhuwur mosok ora ngerti to dalile. Dia tahu tapi dia mengikuti pendapat yang makro. Pun ngoten mawon, kita husnudon. Ampun, wah kita ini milih-milih yo. Ampun ngoten. Dia merojikan pendapat yang makro kok. Ngoten nggih. Artinya ini hukumnya sama seperti fikih-fikih yang lain. Sama seperti jenengan pakai sandal ketika di kuburan. Suatu ketika Nabi punika ada orang di kuburan jalan pakai sandal ditegur, itu menyakiti. Iki pendapatnya apa? Jadi haram ya oke, haram. Tapi di suatu ketika Nabi nanti ketika orang dimasukkan di liang lahat, maka ketika orang terakhir yang ikut takziah punika berjalan pulang, maka setelah 10 langkah dari terompah sandalnya, jangan buka hadis ini. Nanti nek pakai terompah sandalnya, maka datanglah 2 malaikat yang berwarna biru mengerikan, hitam kebiru-biruan, yakni Munkar Nakir. Di hadis itu Nabi nyebutkan sandal. Lah nek haram apa kok disebut nih? Lah makanya di situ dikompromikan. Ya udah ada 2 pendapat memang. Enek sing mengatakan haram pakai sandal nang kuburan, tapi ada yang mengatakan pendapatnya makruh. Penguatan mawon. Jadi kita nggak bisa memaksakan, nggih. Dadose umpamane enek ustaz, nggih. Jenengan ngamalke cingkrang kok ustaz ra cingkrang tuh biasa mawon. Karena dia mengamalkan makruh, bukan mengamalkan haram. Kita harus husnudzon, Pak, nggih. Nek wong liya kudu husnudzon. Oh, nggih. Nek pendapat makruh napa? Lah Allah wae tidak mengazab loh. Allah saja tidak mengazab orang yang melakukan kemakruhan. Contoh-contoh makruh senesene apa? Banyak ya. Jadi seperti itu nggih. Jadi kalau lafadz yang di neraka ini ditakyid namanya, diikat dengan hadis yang khuyala karena sombong. Tapi nggih ngengkel. Saya Utsaimin kalau saya sami ini kok nggih ngeyel. Iki uniknya nggih. Ulama fikih pinter-pinter. Tapi mereka enggak pernah menganggap orang itu sesat, orang yang tidak enggak pernah. Jenengan buka YouTube saya Utsaimin, muridnya lho cingkrang kabeh gak apa-apa. Ora diseneni lek terus sesat diseneni kabeh murid-muridé. Banyak orang-orang Saudi niku nggih cingkrang. Karena sekali lagi cingkrang niku tidak pembatasan, ya. Bener tidaknya bukan, ya. Cuma ini perbedaan fikih. Nggih. Nggih kula mboten kok anu nggih, merasa apa istilahnya ngisi jamaah umum terus kula rada lembek mboten. Kan saya sampaikan kebenaran. Sing ra trimo nggih monggo. Nggih. Ya nek mantep mboten cingkrang nggih monggo. Tapi intinya enggak boleh kita napa niku saling menyalahkan, nggih, saling menyalahkan. Ini murni pendapat fikih, nggih, murni pendapat fikih. Karena perbedaan ini wonten kalih. Nggih, iki jenengan mboten bingung. Perbedaan dalam agama punika enten fikih enten namine ikhtilaf tadad. Tadad punika yang bertentangan, ya. Harus dimenangkan salah satu. Ya. Saya lupa ngasih istilahnya sitok nadad, sitok khilaf tadad, sitok khilaf apa saya lupa. Ya, khilaf tadad. Intinya khilaf sing harus dirojihkan dan yang kedua khilaf yang harus saling khilaf tanawu. Ya.
khilaf ta'dud itu harus dimenangkan. Misal apa? Sing sitok berdoa kepada sing duwe kuburan. Sing penghuni kuburan ini boleh dengan dalih wasilah. Ini kita harus menangkan. Karena apa? Ini pendapat yang salah. Pendapat yang sesat. Kalau ziarah terus ndongane ahli kubur niku sae. Tapi dia njaluk. Ya, Mbah, kalau sasi ngarep arep digawe ngene manggampilaken jenengan soal cedak kali Allah. Enggak boleh. Enggak boleh. Ini namanya khilaf tadad ya. Sitok oleh sitok ora. Ya kita harus pilih dan harus dimenangkan. Ini namanya khilaf tadad. Ya. Ada khilaf namanya khilaf tanawu. Tanawu punika sing sifatnya istihadiyah. Sitok ngolehne sitok ora. Ciri-cirine piye? Ciri-cirine tidak boleh saling mencela nek beda pendapat. Yang kedua, tidak boleh mengeluarkan dari lingkaran ahlu sunnah. Jangan ben gayang, ben boten rodok gayang iki biasane sing sitok ngolehne TV, sing sitok ora. TV itu masalah istihadiyah. Karena nggak ada nasnya, karena itu cuma wasilah. Ya. Mengapa banyak dari ustadz-ustadz ya itu punya TV sendiri seperti ustadz-ustadz dai-dai dari Roja itu punya TV. Lah, nek sing dia pendapat TV haram, dia enggak usah mencela karena ini apa istihadiyah. Cirinya seperti itu ya. Karena seperti ini tadi isbal tidak isbal. Jadi harus saling menghormati. Ya. Sitok kuno sitok orang ya. Itu harus tanawu ya. Tapi buktinya di lapangan punika seperti ini dijadikan bahan gesekan. Hanya gara-gara sitok ngolehne foto, sitok ora. Sitok ngolehne TV, sitoke ora. Sitoke ngolehne yayasan, sitoke ora. Sitok ngolehne ijazah, sitoke ora. Ini semua perkara-perkara istihadiyah kontemporer, masuk fikih. Nggih. Arep digomong di fikih. Nek jenengan ngasih ratekan gara-gara niki lucu. Enggak ada ulama seperti itu, ya. Diriwayatkan Imam Ahmad itu berpendapat keras tidak ada kunut subuh. Tapi beliau menurutnya Imam Syafi'i. Nek Imam Syafi'i ngimami kunut, dheweke ya melu kunut. Silakan dicek nanti riwayatnya. Gampil Pak. Saya Shalih Fauzan sering dibawa oleh orang-orang yang gulatut tarjih. Gulatut tajrih. Orang-orang yang ekstrim sering dia membawakan pendapatnya Shalih Fauzan. Shalih Fauzan itu ditanya sama jamaah dari Eropa atau Amerika. Ya, wahai Syekh, kami ini orang istilahnya paling beda lah di daerah kami. Dan di daerah kami itu pakai kunut. Bagaimana? Saya harus kunut tidak? Kata saya Shalih Fauzan, sekelas saya Shalih Fauzan ikut kunut dalam rangka menyatukan kalimat. Dalam rangka menyatukan kalimat. Saya dulu awal ngaji ngoten Pak, dari tengah niku kancane kunut kabeh, ora kunut dhewe. Wene yo kula nggih krasa Pak. Sami itu ngirik-ngirik. Gue bar salam-assalamualaikum ngingkuk ngono. Walah, anake lek kae to. Pasti tetap beda ya. Tapi sekarang ya karena ya ada perubahan paradigma ya. Ya kunut dan itu lebih santai ya. Bar salat jak salaman disalami gitu. Penting ada gak ngawiti. Dan kita niatnya karena salam lagi ketemu. Tidak ada niatan spesial itu sunnah rangkaian sunnah salat. Ya perkara kono nganggepi kono nggih monggo. Karena apa? Kalau jenengan tolak ditampek, mudaratnya lebih besar. Ya. Jadi terkadang kita harus napa niku nggih, iso milah-milah, iso milah-milah. Nggih, ini kedewasaan dalam berdakwah nggih. Sekali lagi saya enggak mboten Pak, ora kok mergo wedi jenengan awak tak sampai ning kowe iki rada lempek ndak. Termasuk nanti ya teman-teman yang sudah ngaji. Banyak pendapat, bahkan memang pendapat Syafi'iyah ya. Bahkan Syalbani keras. Jadi kalau ada di hajatan itu ada benda haram ya, itu nggak boleh hadir. Nggak boleh hadir. Misal apa musik. Saya nggak nyebut campur sari enek sing lenggak-lenggok bokongnya musik ledik mboten nggih. Kaset ya. Itu para ulama ya memang seperti itu pendapatnya. Kalau nek haram nggak sehadir ya. Cuma seperti ini harus ada perincian-perincian Pak. Dan yang diamalkan para ulama, para ustadz di Indonesia, ya memang ada yang seperti itu. Tapi mayoritas mereka tetap longgar di masalah ini. Ya. Karena apa? Kalau dia praktekkan jenengan nggak konsekuen.
tanggane separuh duwe gawe. Orang ngundang penyanyi yang bernyetel MP3 musik ngoten niku. Nggih. Karena yo belum paham, nggih, belum paham. Terus jenengan nggak hadir sama sekali dengan alasan itu. Karena ada musiknya. Nggih. Itu tonggo cerdak. Tapi ketika jenengan dijak blonjo karo garwane itu pun luwes. Tenang santai mawon iki. Lah teng luwes setelah napa? Qasidah apa Al-Qur'an? Musik. Jenengan enggak keluar. Itulah apa? Perlu kita sportivitas dalam mengamalkan ilmu fikih kita. Karena apa? Kalau jenengan nanti ngindar terus dari masyarakat, hal-hal yang sebenarnya bisa dikompromikan, nanti masyarakat wedi bakal jenengan. Jijik. Aneh ya. Gitu koyo ngono ya, ora tau amor ya. Jadi akeh gitu ya. Jadi dalam masyarakat itu nggih ngapunten. Hal-hal yang sifatnya itu kalau memang tidak sampai wajib, sunnah saja, tapi kita kerjakan itu akan menimbulkan fitnah, maka nggak usah diamalkan dulu. Ya, misal sunnah nggak mau pakai sandal dalam masjid. Ya kan markase Syekh mobil salat pakai sandal pak. Lah nek kula sesuk ngisi jumatan nang ngetan nganggo sandal apa sepatu, lha dia pring melerok kabeh. Nah, seperti itu halnya. Dan ngapunten, mengamalkan ajaran Islam itu tidak mengharuskan seseorang itu harus eksklusif. Seseorang itu harus bedo dewi, seseorang itu harus beda karo kancane, ini salah. Apa yang itu tidak sampai haram, kalau itu bisa sama masyarakat bisa ngumpuli, ya sudah dikerjakan. Dan tidak artinya mengurangi keramah tamahan kita. Wah, nek ketemu kancane padha ngajine, mesem assalamualaikum, jagongan ya, tembel-tembelan. Wah, ketemu tanggane mergo ora ngaji ya ketemu biasa. Berbeda. Kenapa? Itu pada muslimin. Ya kan? Nah, ini perlu kedewasaan karena nggak paham, Pak. Saya sing rada gemes masalah ijtihadiyah ngeten iki lho, ya. Jadi kita itu harus apa? Jane asline nggih, asline kelompok-kelompok niku nek di kalkulasi nggih, antarane sing padha karo sing beda akeh sing padha. Cuma sing karena beda iki diolah, di nek istilahnya foto di sorot terus nih. Jadi sing seakan-akan apa? Jadi bahan. Nggih. Itu media sosial banyak seperti itu. Pun nggih, mengatakan dari saya kesimpulannya silahkan dicari pendapat mana yang lebih mendekati kebenaran, ya. Tapi tentu tanpa merendahkan satu sama yang lain karena ini pendapat ijtihadiyah. Ya, nanti lihat longgar. Hadis berikutnya wa anhu anna Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Ya. Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyasrab biyaminihi. Fa inna syaitana yakulu bisimalihi wa yasrabu bisimalihi. Akhrajahu Muslimun. Nabi SAW, Rasulullah SAW nate paling dawuh, jika salah seorang kalian makan, okay, maka makanlah dengan tangan kanan. Ini hukumnya wajib. Ya. Dan jika minum, maka minum pula dengan tangan kanan. Niki sepele Pak, tapi kadang nggak diperhatikan. Alasannya apa? Banyak. Gorengan. Wis sitoke yo mareme iki tempe iki yo lombok. Jane kan digathuk kan saged to ya. Utawa gentenan. Gelas. Peh tangane muluk, tangan kiwa ndak kena reget yo bisa ya yo. Lah jorok ngono ora isa. Karena apa? Karena kurang kebiasaan, Pak. Dan kurang menyadari kalau andai saja kita mempraktekkan, kalau jenengan punika praktekne yang baik-baik itu pakai tangan kanan, diniati niki mencontoh syariat, mencontoh sunnah Nabi, asal pahala apa tuh? Asal. Mlebu surga itu gampil Pak. Mangan wae iso entuk mlebu surga. Ya sakit Mas, sakit. Pertama, mangane niate ben kuat nek salat ben ra keluwen, nek pengajian Mas Arifin kok ben ra ngantuk mergo keluwen. Tapi biasanya ngantuke mergo keluarkan iki. Terus mengke maeme donga sik bismillah. Takek tangan kanan, mungkin nek sampun dijilati. Ini dereng sampai pun dugi kelompen dijilati ngoten niku. Dijilati nek muluk, nek nganggo sendok rasa dijilati sendoke. Nggih. Dijilati drijine dhewe amun didrijine ngene kancane tanggane kon ngilat nggih ampun. Karena apa kata Nabi? Karena sesungguhnya setan itu memakan dengan tangan kiri dan minum tangan kiri. Syekh Sami
menantunipun Syekh Utsaimin punika pesan gini. Jadi ini banyak di masyarakat itu yang belum paham. Lah tugas tiyang sing paham punika nek enten tiyang sing ngeten iki, maksudnya mangan biasa tangan kiri, minum tangan kiri punika dinasihati dengan nasihat yang baik, sing lemah lembut. Nek mboten purun pripun, Pak? Nggih pun, ora dosa awake dhewe, tenang. Wong iki nyampe iki gampil. Sampai nih, ya. Ora gelem, ora manut ya wis penting wis gugur kewajiban. Nggih, gampil ampun digawe susah. Sing susah niku nek jenengan enten wong nantang kok jenengan nengke wae. Nggih. Dan nek agamane Nasara nggih pun serasa dikandani. Wa an Umar wa an Amr bin Su'aib an abihi an jaddi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam kullu washrabu walbas kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi syarafin wala makhilatin. Ya. Saking sahabat Amr bin Su'aib. Oke, kemungkinan tabi'in bukan sahabat. Saking Amr bin Su'aib, saking bapake, saking bayi. Berarti sing sahabat bayi. Bayi Amr punika radhiyallahu anhu nate ngendika, qala Rasulullah sallallahu nate ngendika, kul makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah 4 fi ghairi syarafin dengan tanpa berlebihan, israf namanya, okay? Wala makhilatin dan tanpa rasa sombong. Soalnya apa Pak? Soalnya tiang punika nek rumong iso mangan, iso ngombe, iso nyandang, pemene sing larang-larang identik bisa terkena penyakit sombong, ujub. Okay. Nek ujub niku bangga Pak. Bedane ujub karo sombong enten bedane. Nek ujub iku merasa tinggi. Cukup. Pokoknya merasa tinggi. Wah, aku ki yo anu yo top. Mangan yo sak manganan sak porsi yo 500.000 restoran. Dadinya wong 10 ki yo entek 5 juta. Niki nek aku ora iso. Ini namanya ujub. Masuk ke dosa sombong apabila ada merendahkan. Nek kowe gak iso kowe iki melarat. Niki lho Pak, mlampun penting jenengan, mlampun. Nek kowe kan melarat. Ya. Ngocok, aku ki bagus irunge mbangir. Nah. Ini ujub. Sampai sudah nek kowe besek elek ra payu. Lah niki sudah derajat sombong. Tapi kedua-duanya jelek. Tapi nek ujub karo sombong lebih parah sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit kesombongan meskipun sebesar itu. Jangan berlebihan dan jangan diiringi kesombongan. Ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 31. Ya. Wa qulu washrabu wa la tusrifu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian, minumlah kalian, akan tetapi jangan israf, jangan berlebih. Bedane mubadir kalih israf napa? Ini ternyata banyak yang keliru. Ya, banyak yang keliru. Nah israf, okay. Israf itu berlebihan dalam hal yang mubah. Tumbas sepeda motor hukumnya apa Pak? Makruh apa haram? Makruh. Soalnya tuku motor yang makruh. Napa? Mubah, boleh. Orang untuk ganjaran ya orang untuk dosa. Nggih. Beda nih kalau ada niat, beda lagi. Niat ampun dimasukne iki. Asale mubah. Sak omah jane beruang loro wong anake wis pentas kabeh, anake wis di omah dhewe-dhewe. Tapi jenengan tuku sepeda motor 10. Nek neng luwes iki, nek sing ngetan Karanganyar iki, nek sing Sukoharjo iki, nek nang sawah iki. Ini pada hal yang mubah tapi berlebihan. Kecuali kalau jenengan duit cita-cita ngedekne apa rental ning beda bele. Nek rental ya kudu akeh.
Ini kalau tidak ada niatan seperti itu untuk usaha, maka dia masuk jatuh israf, dan ini dosa. Biasanya wong israf itu tetap cetil, Pak. Dan cetil itu cetil tingkat parah. Ada namanya bakhil, ada namanya syuh. Nek bakhil niku cetil karo wong liya. Tapi nek syuh kuwi cetil karo wong liya, karo cetil karo awake dhewe. Wis pun parah niku. Duwite akeh. Bojone diblonco ya sedina ber 7.000. 10.000. Dijak mampir ora sah, aja mampir. Engko mak nang omah wae nyegat napa? Bakal kerupuk rambak karo kecap. Padahal gajine sesasi 10 juta misal. Napa? Lah nek ditabung tuku sepeda motor 10 niku wae. Niki israf. Ya. Kalau mubadir itu jenengan mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya haram. Niku masuk mubadir. Ya. Inna mubadirina kanu ikhwana syayatin. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mubadir punika ya friend bestine, ya, koncone cedak setan. Ya. Setan iblis niku sampeyan panggone teng pundi? Teng neraka. Jenengan dijak teng neraka. Ya. Tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam ya sampai ditanya 5 hal atau 4 hal tentang hartanya ya, dari mana dia mendapatkan dan dari untuk apa digunakan. Nek dari mana didapatkan kadang ijek Pak, kadang mau ijek hormat lah, kadang ijek enek untuk segani ya. Tapi nek untuk digunakan ini biasanya rodok kemelelet. Lah ngapa tok ngandani Mas Arifin? Wong duwe tok nggunan tok golek-golek dhewe tok cukur balik wae berprotes wae lah seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Termasuk bersedekah yang terakhir ya. Berpakaian ya, termasuk tadi berpakaian. Berpakaian ya. Nek ketoke sak lemari jek utuh ya ora tau dienggo ya ampun nambah. Ya. Kecuali disedekahne boleh. Lalu yang terakhir bersedekah. Bersedekah itu jangan berlebihan. Artinya niku pripun? Teng kitab Fathul Muin niku dibahas, Pak. Contoh-contoh orang bersedekah sing israf. Enten sedekah niku sedekah wajib, enten sedekah sunnah. Sedekah wajib misalnya sing tahunan zakat fitri kali zakat mal. Niku wajib. Zakat sing harian namine nafkah. Tumrape dateng sinten? Bojo, anak. Jenengan duwe duit sedina kuwi 10.000. Tapi jenengan lebokne teng kotak infak. Anak bojone wis ora apa-apa, tawakal. Ini termasuk dosa dalam kitab Fathul Muin. Kenapa? Karena nafkah itu sifatnya wajib, nyelebokne duit teng masjid niku hukume sunnah. Niki orang apa di lagi masalah RTN lho, jadi ini rasa mboten. Cuma itu seperti itu. Mila ngeten makane nggih, wong muslim ya kudu semangat sregep golek duit ben iso napa? Sedekah. Ya. Jadi enggak identik ngoten nggih, jadi nek wong nang masjid ya wis melarat-melarat ora apa-apa. Nggih ampun. Lah nek kabeh melarat sing sedekah sapa? Sing munggah haji sinten? Ya apa kabeh pengin njaluk. Ya. Padahal kata Nabi apa? Tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ya diniati ngoten. Wah dene wis jungker malih ijik miskin, wis disyukuri. Dene jenengan tawaan miskin. Tenang mengke mlebet surgane 500 tahun lebih dulu dibandingkan wong iman sing sugih. 5 tahun, Pak. Nek miskin iman niku 500 tahun luwih dhisik mlebet surga. Jenengan karo nonton wong-wong sing sugih-sugih iki dihisab. Lagi piye njaluke sing dhisik apa sing keri, Pak? Dhisik tapi sugih. Nek kula nggih hitungane nggih ngoten. Ngoten nggih, makaten ingkang saged dipun waos wonten dalu menika. Mugi-mugi kalau sami diparingi ilmu yang bermanfaat, hati fikih yang bijak, dan semoga diberi harta yang barokah sehingga kita semua nanti bisa haji, ya, bisa menghajikan, ya, bisa umroh, bahkan bisa mengumrohkan, iso wakaf masjid, iso ngragati anak-anake sampai mengke lulus
sekolah. Nggih, ngoten nggih. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.